Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa. Kami boleh menghidupi hari ini. Kami boleh masih diberi kesempatan untuk menghayati iman kami kepadamu. Bantu kami untuk selalu memilih yang baik, yang benar, yang mulia di atas segala sesuatu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama hari ini, dalam surat Paulus kepada umat di Efesus, kita selalu diingatkan kembali untuk berada di sisi terang, di sisi garam, di sisi kebaikan, di sisi kebenaran, yaitu keutamaan-keutamaan kebaikan, rahmah, murah hati, lemah lembut, saling mengampuni, dan seterusnya. Ya, dan diingatkan juga supaya kita tidak terperangkap kepada gelap, kepada kesembronoan, kepada kata-kata yang tidak baik. Orang seringkali mengira bahwa dengan kata-kata, dengan tulisan yang tidak baik, dengan umpatan hoax dan segala macam itu ungkapan negativisme, yang negatif, dan itu akan merusak diri kita sendiri. Sekali lagi, kegelapan itu akan merusak diri kita sendiri, tetapi juga merusak orang-orang di sekitar kita, entah suami, entah istri, entah anak, entah siapapun. Ya, jadi kita selalu diingatkan untuk memilih yang terang ini, yang baik ini, yang positif ini. Dan itu merupakan suatu hukum alam yang harus kita perhatikan, dan itu menjadi adalah hukum alam yang kita sebut dengan suara hati. Jadi lakukan yang baik, hindari yang jahat. Sekali lagi, lakukan yang baik, hindari yang jahat. Kalau kita melakukan yang baik, hidup kita, tubuh kita, raga kita, pikiran kita, mulut kita, hati kita, dan perasaan kita baik, mulia, jujur, benar, itu akan membuat kita menjadi tenang, damai, tentram. Ya, tapi kalau kita memilih yang sebelah sini, yang bagian negatif, ya, gelap, maka itu akan membuat kecemasan, ketakutan, kegelisahan, ya, bahkan merusak diri sendiri, dan itu akan merusak juga orang lain, ya, keturunan kita atau siapa saja di sekitar kita. Nah, jadi ini selalu merupakan suatu kembali lagi kepada anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, itu kebebasan untuk memilih yang baik atau yang jahat. Ini harus kita sadari sejak awal, karena itulah kita bisa life is choice. Ya, hidup adalah pilihan. Ya, pilihan kemana? Pilihan yang baik atau pilihan yang tidak baik. Jadi disitulah kita bisa melihat life is choice, life pilihan. Kalau kita memilih bahagia, pilihlah bahagia. Kalau kita memilih iman, harapan, dan kasih, kita memilih keberanian, memilih kedamaian, ketentraman, itu pilihan. Milih sukses atau tidak sukses. Bahagia itu damai, ya, bahagia itu pilihan. Anda mau memilih yang mana? Memilih bahagia, pilihlah bahagia. Meskipun kita tahu ada banyak tantangan, ada banyak kegelisahan, ada banyak kecemasan yang selalu menghambat kita. Tapi selalu I choose, I am memilih, I decide to be happy. Ya. Nah, ini menjadi suatu pegangan kita dalam hidup kita. Ya, tidak bisa tidak. Nah, hari ini juga kita bisa melakukan bagaimana Yesus. Orang yang 18 tahun ya, dikuasai oleh iblis. Anda bayangkan, iblis itu tadi bisa memasuk dalam diri kita dalam bentuk kekurangan-kekurangan kita tadi. Kalau kita biasa omong kotor, omong jorok, omong jelek, itu iblis bisa masuk. Dan itu menyakitkan orang lain. Kalau kita biasa berbohong, ini juga akan menyebabkan kita juga melakukan yang tidak baik. Ya, nah, kita bisa melihat ini bagaimana Yesus membebaskan orang yang sudah dibelenggu oleh kekuatan iblis selama 18 tahun. Anda bayangkan. Jadi Yesus tidak bertanya lagi kepada orang wanita yang 18 tahun itu, langsung kamu bebas. Ya, kamu bebas dari kuasa kegelapan ini. Dan Yesus menumpangkan tangan kepada wanita itu. Dan wanita itu dibebaskan dari belenggu kuasa kegelapan. Nah, bagaimana kuasa kegelapan itu masuk dalam diri kita? Ada satu kemungkinan kuasa kegelapan itu masuk dalam diri kita lewat kelemahan-kelemahan dan keterbatasan kita. Misalnya, saya biasa omong kotor,
saya biasa omong tidak baik, dan itu bisa masuk. Jadi si iblis itu bisa masuk mempengaruhi pikiran perasaan kita dari omongan ini, berarti pikiran kita juga buruk, hati kita juga buruk. Nah itulah lalu kebiasaan itu menumpuk dan menumpuk, akhirnya melakukan suatu tindakan yang tanpa sadar kita melakukan yang tidak baik. Begitulah cara kerja hidup kita, saudaraku terkasih. Jadi hidup itu pilihan. Sekali lagi saya minta kepada Anda, saya ajak Anda untuk mulai dulu ya, kata-kata kita. Apakah kata-kata kita baik? Apakah pikiran kita baik? Apakah hati kita baik? Nah, kita pilih itu. Nah, kita pilih itu meski tidak mudah. Tetapi pilihan untuk berbuat baik, indah, mulia, yang luhur, yang perkasa, yang encouraging, yang encouraging, yang menyemangati, daripada yang discouraging, yang turun. Ya. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita berada dalam kerajaan Allah, kerajaan kebaikan, kerajaan kemuliaan. Ini kerajaan Allah, Allah yang membimbing, Allah yang menuntun, Roh Kudus yang membawa kita untuk dekat dengan Tuhan. Itulah saudaraku terkasih. Semoga kita semua sadar bagaimana kita harus memilih yang baik di atas segala sesuatu. Ya. Semoga Anda dan saya dan kita semua digerakkan untuk selalu memilih yang baik di atas segala sesuatu. Dan ketika kita tanpa sadar, seringkali apa yang terjadi? Kita tanpa sadar dibawa kepada yang negatif. Ya. Mungkin pertama kali positif, ya, tapi kemudian negatif. Ya. Saudara, sebelum saya mengakhiri renungan saya ini, saya ingatkan akan satu hal yang baru-baru ini viral. Seorang pemuda yang kurang lebih namanya ya, seorang mantan pendeta yang sekolah di Amerika, yang kemudian dengan gampangnya membunuh teman dekatnya, teman segerejanya, dan kemudian dipotong-potong lalu dimasukkan ke dalam karung seperti itu, lalu dibuang di suatu tempat. Dan apa yang mau saya sampaikan, bahwa pengalaman dia melakukan itu karena dia sudah terbiasa sejak kecil dipukul, diejek, dihina mungkin oleh siapa, entah anggota keluarganya atau siapapun lah. Nah, pengalaman luka batin yang belum disempurnakan, yang belum diolah, yang belum dibereskan, ya, nature kodratnya yang kacau balau itu, sebelum itu dibereskan, ya, sebelum itu kita mengajak Tuhan untuk membereskan pengalaman dilukai itu, luka-luka batin itu, saudara, kalau belum dibereskan, itu akan melompat, ya, akan menjadi bumerang, akan menjadi mengakibatkan korban yang besar gitu loh. Ini contoh kecil bagaimana kita harus membereskan luka batin kita di masa lalu kita, di masa kecil kita terutama. Ingat saudara, dan itu luka batin itu akan menumbuhkan kelemahan-kelemahan dalam diri, balas dendam, marah, kecewa, mudah tersinggung. Ya, ini kalau tidak dibereskan oleh kuasa Allah, kita mengizinkan kuasa Allah untuk mengampuni, untuk memaafkan, untuk menerima situasi seperti itu. Dan yang terluka itu siapa? Jangan lupa, kenapa luka batin seringkali tidak bisa dibereskan, tidak bisa disembuhkan? Karena yang terluka itu adalah si kecil kita, yang kita sebut dengan inner child. Kalau si kecil kita yang terluka itu belum dibereskan, itu akan membuat kita pribadi yang besar ini masih terbelenggu oleh luka-luka batin itu. Nah, disitulah si iblis bisa masuk dan menggoda kita. Anda bisa bayangkan seorang yang katakanlah belajar teologi, belajar kitab suci, belajar apa, hidup rohani, orang itu kelihatan nampak baik, tetapi ketika nature kodrat ini tidak digarap, keterlukaan tidak digarap, ini akan menyebabkan bumerang bagi orang tersebut. Ya, semoga Anda, yes, kita semua punya luka batin. Ya, persembahkan, olahlah. Kalau Anda butuh orang teman yang bisa membantu, bantulah, dibantu siapa, supaya kita bisa membereskan si kecil kita, biar bisa membereskan si inner child kita, si kecil kita itu, dan kita disembuhkan. Maka mengapa Yesus mengatakan, kalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan diselamatkan. Ya. Si kecil itu siapa? Bukan orang lain, tapi diri kita, si kecil kita yang dibebaskan, disembuhkan oleh Yesus. Dan itulah yang akan menyebabkan kita menjadi manusia pribadi yang sungguh-sungguh matang, sungguh dewasa. Tidak lagi dikuasai oleh si kecil kita yang terluka.
Saya hanya mengingatkan hal tersebut supaya kita sadar bahwa luka-luka kita sekarang, yang sekarang ini kita jalani, yang dosa-dosa juga yang terjadi pada sekarang ini seringkali berasal dari luka batin masa kecil kita. Tuhan memberkati Anda dan semoga Anda dibersihkan di luka-luka batin, dibersihkan, disucikan, dan menjadi pribadi yang matang dan dewasa. Karena luka Anda telah disembuhkan dan dibebaskan oleh Yesus. Tuhan memberkati Anda semua dalam Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.